Teman-teman sekalian, Anda pasti tidak paham suratnya Umbu tadi. Saya jamin. Sedangkan Mas Iman, murid tertua kedua, yang tertua adalah Mas Teguh yang malam ini mungkin nggak hadir. Terus yang kedua itu Mas Iman. Yang ketiga itu bapaknya Ririn, itu muridnya Umbu. Saya ini murid keberapa Mas ya? Masuk kelima Mas. Orang no. Setelah itu ada Bambang Indra Basuki, adiknya Pak Kunto Wijoyo, dan lain sebagainya. Saya murid kesekian lah. Itu juga baru memahami sekalimat Umbu itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Tanpa dia pernah mengajari saya ternyata selama hidup saya tidak pernah menyebut guru kecuali dia. Jadi saya tidak punya mursyid. Ya nek guru SD oke lah Pak Jarwo, Pak Didin, ono lah. Ya, Pak Mari ya di SD dulu. Tapi guru dalam arti kehidupan saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma Umbu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar, bersesi-sesi pada Anda. Termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan salah satunya Joko Umbaran, dan sekarang dibuka-buka sama Umbu. Saya tuh pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi bertahun-tahun dan kumuh tidak karu-karuan. Kemudian suatu hari ada seorang kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini, terus dia bilang, engko nek mulai salamku nang Mbah Dullah. Oh nggih, sing Mbah Dullah pundi sing di pasar iku lho. Oh nggih ngono kan. Terus bener sang kiai ini datang ke Mbah Dullah di pasar. Mbah, enten salam saka Yai Hamid. Diancuk Hamid iki. Aku wis singitan dibuka-buka iki. Dobol arek situ iki. Wis gak taek-taek anaknya tak mati aku terus mati, Mas. Apik to kuwi adegane. Ning aku ora njur Joko Umbaran dibuka-buka tak mati. Ora. Ya Joko Umbarane mati ora apa-apa. Jadi saya pernah nulis naskah drama namanya Joko Umbaran, dan saya kira ada beberapa kelompok dalam sekian era itu mementaskan naskah saya tanpa tahu bahwa itu tulisan saya. Saya senang sekali itu. Saya senang sekali. Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk juga pengikutnya Bang Hadi yang mengatakan kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau engkau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Wah, Bang Hadi ampuh toh. Terus kemarin waktu layatan Bang Fauzi, sahabat kita juga, saya bilang, Bang, bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah, wong Allah Maha tahu. Oh iya ya, jangan pura-pura nggak tahu. Maksudnya, ya kan Bang Hadi asal mau sholat kan pedomannya jangan sampai ketahuan Allah ini. Nanti riak. Terus Allah Akbar, waduh Maha tahu. Apa-apa nggak sembahyang. Terus engkau duhur gitu kan, Allah, waduh ketahuan. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nyenengno karo seniman-seniman nyenengno Mas. Pokoke iki tak gledhiki mbok sithik ya tak critani ben kowe iki rada nyeniman sithik ngono lho uripmu iki ya to ben rada edan ngono lho. Itu ben kowe diarani wah ini para psikologi ini ini rada neurotik apa ngono kae. Semakin kau dianggap gila oleh lingkunganmu, bersyukurlah. Kalau belum dianggap gila, berlakulah gila. Oh, kira-kira ben wae. Oke, tapi saya tetap ternyata ada puncaknya. Mas Tanto ini hadir karena Mas Tanto ini salah satu sahabat dan saksi kehidupan Umbulan Duparangi. Saya minta Mas Tanto untuk maju ke depan, diantarkan. Saya kira ini sebuah jenis kegilaan yang berbeda tetapi setingkat lah. Gitu. Dan ada juga yang diamanati Umbu, Dajin Sera. Saya mohon bersama-sama Mas Tanto duduk di depan dengan Sabrang Mowo Damar Panulo. Karena
Sabrang ini disayang betul oleh Umbu dan dia sudah mendapatkan amanat untuk melakukan sesuatu. Saya mohon dengan saya, tok kene tok tengah tok kene kontrol kene ngarep kene tok. Derajatmu ngarep dhewe mburi. Ah kene karo aku ora apa. Ora usah ngono. Ya wis ora apa. Oke. Rendah hati ra apa lah ya. Oke. Brang, ayo Brang. Ayo tok kene tok. Wis tok aja. Kalau sudah menyangkut keselamatan orang banyak harus tegas. Oke, saya kira saya mohon izin kepada Mas Haryanto, Nahdlatul Muhammadiyyin, Pak Yai Muzamil, dan beberapa teman. Ini kita lengkapi aja sampai jam 12, bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih ada 15 menit. Jadi kita mundur setengah jam dari rencana semula. Tapi karena ini semua hikmah dan bid'ah hasanah, saya kira perlu kita lanjutkan karena kita membutuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada bid'ah, tidak ada Khalifah Abu Bakar, tidak ada Khalifah Umar, tidak ada Khalifah Utsman, karena kekhalifahan itu juga bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita butuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya. Perkara ada yang dolalah urusannya cacah sing ngarep kene iki. Ora melu-melu aku. Mas Tanto, pokoknya say anything about Umbu and whatever you want. You are free to do, free to talk, free to express yourself. Ya isane minggu mau iki ya. Eta setidaknya saya pernah membayangkan, cuman mungkin tidak berani, tapi mencoba 3 hari seperti Umbu. Saya pernah nonton ada seorang laki-laki tinggal di gunung, yang dia punya musim salju juga, dan hanya hidup dengan beruang itu. Ya kira-kira kayak pilihan hidupnya Umbu itu di perbatasan orang Kurdi itu. Saya pernah ketemu orang Kurdi yang hidupnya dengan kambing saja di perbatasan antara Irak itu. Saya coba ketemu Kiai Mangli yang sangat santun. Ketika bikin pengajian dia mulutnya bisa bilang Golkar asu, bajingan. Itu komandan kodimnya ini celeng. Saya kira Kiai nomor 1 setelah Sutarji Kalsum Bakri yang uraan, MH belum ada apa-apanya sebenarnya. Sama sekali. Itu celeng asu tanpa retorika, tidak ada yang ketawa gitu. Setiap Kamis Wage saya nonton, saya datang ke rumah. Tapi kalau ke rumahnya sangat santun, saya nggak bayangkan uraan di panggung dan kesantunan di rumah. Jadi saya ngalami sekian puluh mendatangi orang-orang yang kira-kira pilihan individunya sangat kuat. Salah satunya tentu Umbu dan sebagainya. Dan saya nyoba tiru-tiru itu tapi cuma 3 hari. Terus gaya ini 4 hari saya tergoda nonton film di Empire gitu. Jadi saya termasuk yang agak foya-foya ya, saya hedonis gitu ya, ngicipi Starbucks sedikit sambil ngeritik gitu loh. Setelah itu nonton ini, saya orang yang mediocrity gitu ya. Jadi orang yang setengah tidak mampu untuk seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalian-kalian itu juga sangat aneh seperti lumbu. Setiap bulan datang jagung-jagung karo guyung-guyung ngakak ini. Padahal ya orang duwe pekerjaan, ora jelas semua. Ini yo aneh, nggak ada di dunia, nggak ada kan yang kayak gini jagung, guyang-guyu, orang di duit, bayar kos nggak ada, kok yang guyang-guyu gitu loh. Ini salah satu potret bangsa Indonesia, saya kira yang paling unik ya kalian semuanya. Apalagi ya. Cak kowe iki ya jane rada aneh lho kowe iki. Kowe napa to kok ngandani wong pirang-pirang guyang-guyu gitu ya. Loh, saya sama Cak Nun itu kedalamannya sama loh. Oh iya, bedanya cuma 2. Dia
lancar Arabnya, cuman itu dok. Saya kurangannya itu dok, lain-lainnya sama. Gitu. Hanya itu. Saya kira, ya kalau nggak kira-kira gimana ya. Masa yakin benar, kita hidupnya dikira-kira ya. Apa ya? Saya kira ini penting ya. Apa? Karena ekstrim yang tajam, ada umbu yang seperti itu. Tapi kita juga punya sarpen yang sangat ekstrim kan. Itu hakim agung itu ekstrim sekali loh. Dan kalian ketawa-ketawa kan. Lihat hakim kayak gitu kan. Kowe wembrang. Pengen ngomong mas. Pengen ngomong. Oh. Saya itu terus terang ya, sama Mas Tanto itu baru ketemu sekali ini jadi, yo, piye, kayak radok gak ya, maksudnya, alhamdulillah saya bisa di Mojopat Sapaat kembali. Saya absen 5 bulan soalnya ngurus motor, Cak. Ngurus motor. Saya buat motor modif sama istri saya, alhamdulillah. Ya, tapi ya juga bingung juga. Bingungnya gini, mau usaha apa gitu loh. Biar motornya itu bermanfaat. Itu salah satu ketidakdongan saya. Iya. Tuh. Itu Mas Tanto. Tuh, Pak Tanto. Umbu, saya, dia, Jokowi, Sri Sultan, semua itu sama ya. Sama-sama bingung kan jadinya. Iya loh, betul loh. Cuman tinggal penampilannya kan, menjalankan mekanisme ini, rapat. Ada ya yang tidak aneh tentu setiap Senin upacara, nyanyi Indonesia Raya, terus upacara itu ya lucu-lucu ya. Apa, dogma-dogma Indonesia itu kalau Anda pegawai negeri kan setiap Senin upacara, Jumat senam gitu. Senam apa gitu ya, saya kira mari kita lanjutkan ekstrim-ekstrim yang lebih tajam gitu. Saya kira kui baca non wis ora iso ndase mumet brang. Asem. Iya ya, aku deg-degan nih. Apa namanya? Kalau pengalaman saya dengan Umbu itu pertama kali sebelum ketemu Pak Umbu, pertama kali waktu itu zaman Leto. Ya, zaman Leto isih ono tanggapan ning Bali lah. Saya kan rano tanggapan ning Bali. Ra tau ning TV soalnya. Waktu itu tanggapan di sana terus janjian dengan ketemu Pak Umbu terus dikasih tahu ketemuan di sebuah rumah, sebelum manggung kita ke sana, terus nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus datang nggak? Datang katanya datang. Coba cari di semak-semak depan. Iya piye kok cari di semak-semak? Iya biasanya Pak Ambu datang ke sini cuman di semak-semak itu ngeliat-ngeliat ke dalam, ngintip-ngintip. Oh ono ngono to ya, oke. Terus saya keluar lihat-lihat ke semak-semak ya, nabi rada nang kebon-kebon delok-delok iki enggak ada ya. Oh. Terus akhirnya kepepet waktu manggung, akhirnya kita manggung. Ketika pulang, sudah selesai kita ke sana lagi. Pak Umbu sudah ada di sana. Ternyata beliaunya berangkat dari kantor ke rumah itu jalan kaki. Ya ditunggu berjam-jam enggak sampai soalnya jalan kaki jauh banget. Iki ya saya terkesima dari ceritanya CN, ning ya rada ngeluh piye to iki.
Dengan dari ya ora apa-apa to ya. Dari cerita ayah saya. Wagu to, wagu to. Wagu. Fales. Fales. Ya apa di situ saya menggali. Tapi menggali gimana nggak banyak omong juga. Aduh kira tuh angel lagi. Oke, tapi setelah apa itu beberapa tahun yang lalu terus akhirnya kemarin bertemu lagi ketika apa namanya beliau sedang sakit. Ketika ke sana saya merasakan kalau dari cerita-cerita murid-muridnya ini guru yang galak ini. Tapi ketika sampai sana saya merasa ini orang yang sangat bisa menjadi bapak dari siapa saja ini. Saya ngomong apa aja tuh diginiin. Oh iya iya benar-benar. Benar-benar. Ini gede ke hatiku, aku wong pekok, jadi saya ragu-ragu sama diri saya sendiri itu ragu-ragu saya. Iki kok beda ya karo ceritane iki ya. Ya ya, lihat tuh lihat. Oh bagus itu. Jadi apa gini? Urung apa wis kayak gitu. Aku ini menggali gimana? Ada beberapa yang saya gali memang di situ. Ketika apa namanya membaca tulisannya ayah, fales. Ketika membaca sekarang membawa sabana dan membaca tulisannya CN, terus dia sudah anggap lewat. Bapak membaca tulisannya terus beliau lihat nih CN nih, tidak perlu 2 kalimat 3 kalimat. Kalimat pertama langsung ke intinya langsung gini-gini. Oh oke, itu siji tak colong ilmu nih. Terus baca lagi, suruh bacain beberapa itu dikomentari, beberapa tak colong. Terus lumayan toh, lumayan ki nyolong ilmu ki. Terus ditawani, aku pengen kuwi dadi muridku. Bajigur ya, muridnya umbur ya, bisa ngomong seperguruan karo bapak gitu berarti. Lumayan, kakak seperguruan. Ya bisa gitu. Cita-citane, saya kasih PR saja katanya. Duh. Status itu iso ora. Ternyata ono PR. Saya PR kamu bikin tulisan 7. Oke, saya kan dibagi 2. Yang satu judulnya yang kamu senang-senang sama musik itu, disebut saja judulnya rubriknya Titi Sabanada. Titi Sabanada, oke. Jadi itu isinya apa? Yang kamu geluti tentang musik, tentang seni, kamu tulis di Titi Sabanada. Saya minta 3 tulisan di situ. Terus yang 4 tulisan lagi, saya tuh seneng lihat ada acara Kenduri Cinta. Batinku kok ngerti ya iki ya. Oh lumayan iki informannya akeh iki berarti. Kalau nggak nonton YouTube, wali kan gitu. Loh tapi ternyata orang ngerti YouTube. Brang. Mbak Mira ini biar jelasin hubungan Mumbu sama YouTube. Monggo Mbak Mira. Ini bapak saya lagi keranjingan YouTube. Ada kerinduan-kerinduan yang sekian lama dipendam. Dan bapak sangat kuat. Seberapa rindunya, seberapa kangennya dia akan sesuatu. Akan anak-anaknya yang berpencar-pencar. Kerinduannya kembali untuk ke Jogja. Itu mesti ditekan kuat-kuat. Seperti orang laku itu. Nah jadi suatu hari saya bilang, Pak bisa loh Pak nonton MH. Oh bisa ya? Oh bisa Pak. Oh gimana? Nah, saya bawa ini Samsung saya yang Saibrit ini. Ntar dulu ya Pak, saya beli pulsa. Oh mesti pakai itu ya? Iya kalau enggak gitu enggak bisa Pak. Gitu. Pak Umbu kan tidak kenal teknologi. Kenalnya cuma TV bapak saya itu. Akhirnya saya beli pulsa ke warung depan, 20.000. Terus mulailah saya ber-YouTube Ria dengan bapak di ruang tamu. Terus bapak bilang, oh tunggu dulu katanya. Bapak masuk ke kamar. Saya pikir waduh gawat, pasti sembunyi lagi atau mungkin tidak mau
untuk mengekspresikan ini. Wah, bisa-bisa batal ini nonton YouTube. Lama saya nunggu bapak saya keluar dari kamar. Terus saya intip, ternyata apa yang terjadi? Bapak saya dandan demi nonton MH di YouTube. Jadi begini, nah, bagi yang tidak tahu bapak, ya hanya tahu bayang-bayangnya yang kayak di covernya Sabana. Berdiri dek, berdiri sebentar. Bagi yang penasaran ini, mensosialisasikan ayah kami. Jadi coba berjalan dek, jalan biasa dek, jalan biasa dulu, nah, jalan biasa kayak kamu jalan. Nah, bapak gaya jalannya seperti itu. Bapak kami dari gaya jalannya seperti itu. Tunggu dulu. Ini biasa gaya kaburnya kayak bapak. Nah, berdirinya persis seperti ini. Tampak samping akan kelihatan berdirinya begini. Bapak kami begini. Cuman tinggi. Bapak kami itu tinggi. Kakinya sama. Ini dengan bulu. Bapak kami tanpa bulu. Ya, rambutnya ya begini, cuman sekarang sudah hilang ya. Jadi bagi yang penasaran dengan perwujudan beliau, ya seperti ini kopiannya. Nah, saya lanjutkan lagi dengan YouTube. Ternyata bapak saya begini, kan saya ada cermin tuh, cermin yang segini. Bapak saya begini. Oh ternyata pasang syal. Hobinya itu kan koleksi syal. Terus pasang topi. Saya pikir wah ini nggak jadi nonton YouTube, asli pergi lagi kan. Ternyata duduk sama saya di ruang tamu. Ayo kita nonton, kata. Waduh, ternyata persiapan dandannya itu hampir 20 menit hanya untuk nonton MH. Jadi kami nonton itu dari jam 9:30 sampai kurang lebih jam 3 pagi. Semua acara KC itu kami nonton, meskipun saya agak samar-samar begitu mengerti tentang acara ini karena belum pernah menghadiri. Tapi bapak, tuh lihat tuh, gitu tuh mulutnya MH katanya. Dimakan tuh profesor-profesor semua sama dia. Waduh. Ya kebayang toh saya anaknya itu jadinya ciut gitu. Apalagi bisa duduk dengan jarak berapa senti gitu sekarang ya. Terus dia itu macan kadipaten kadipiro. Waduh, tambah lagi macan katanya kan. Jadi begitu banyaknya ekspresi kerinduannya yang muncrat-muncrat di Samsung dan saya merasakan ada kebahagiaan. Lalu lewat teman yang sering berkunjung ke Jakarta, saya meminta VCD atau DVD dari acara Kenduri Cinta Desember kemarin. Wah, ini gimana ini Mira? Bisa nonton enggak kita? Gitu. Oh bisa Pak. Tunggu saya ambilkan mesin DVD-nya dulu. Bayangin itu 3 CD 4,5 jam lebih. Bapak saya anteng nonton kan. Saya bilang begini, Pak itu bisa di-pause kok Pak. Oh enggak bisa, ini acaranya jalan terus. Bayangin sampai enggak makan sorenya hanya itu nonton. Jadi demikianlah sebagai pengasuh dari anak-anaknya, Cak Nun yang sudah sering ke luar negeri dan kemanapun tidak luput dan sudah sering manggung dalam berbagai acara ini acara itu, tidak luput dari kasih sayang beliau, tetap beliau memperhatikan. Jadi kita itu ibarat kuman, kemanapun itu selalu ada dalam mikroskop beliau. Dan lucunya tanpa HP seringkali beliau tuh, ini kesaksian saya, sudah sering dalam 4 tahun, 3 hari lagi kayaknya si Anu mau datang gitu. Bayangkan
seorang yang sudah berusia 70 tahun bisa tahu orang yang mau datang itu lagi 1 bulan atau kapan, jadi tidak heran. Kadang-kadang dia menghendaki pertemuan dan tidak menghendaki pertemuan yang menjadi pilihannya. Itu kekuatannya dari seorang umbu. Namun meskipun dia tidak mau menemui orang yang sangat-sangat, nah ini orang-orang yang sangat-sangat dia cintai, sayangi, itu terbalik. Jadi tidak ada rasa humanismenya seringkali kalau kita pandang secara normal. Tetapi pada saat beliau menepi, duduk sendiri, itu kan banyak ceritanya. Si Anu begini loh, saya baca tulisannya, si Anu sudah ke sini loh, gitu. Mengherankan memang. Jadi demikian tentang YouTube dan DVD, VCD yang sudah ditonton oleh Bapak selama 4,5 jam dengan tidak makan. Ya demikianlah sayangnya Bapak pada MH sampai hari ini yang bisa saya berikan kesaksiannya. Terima kasih. Ya terima kasih. Brang, tolong diterusin tapi gini, maksud saya tadi yang saya dengar tadi malam dari Mira dalam diskusi di Katipira itu gini kan, oh bisa nonton Pak, gimana caranya? Yo lewat YouTube. Terus Umbu tanya, YouTube itu apa? Ngono nyeneng kita kuwi. Zaman kaya ngene ana wong takon YouTube itu apa? Kuwi apik to kuwi? Kuwi. Bulku ya ora ngerti. Aku apik to kuwi kan mung setingkat Nevi Budianto to kuwi. Iya iki. Flash disk sih ora ngerti deh. Di tengah orang banyak Nevi teriak, "Dong, blodong. Barang semene sing iso diseni musik oke banget kayak apa jenenge?" Kayak wong iki. Terus blodong, "Oh, flash disk, yo disk." Oke, Brang, silakan Brang, PR-nya dan seterusnya, Brang. Ono jane sing luwih spektakuler saka kuwi. Gawe Facebook terus. Aku udah diceritain ini kan. Bikin akun Facebook terus ini iuran bulanannya berapa ya? Wih, spektakuler gua aku. Yo, gitu. Ora aku apik banget gue. Apik banget itu. Itu keluhuran budi, tidak mau mendapatkan sesuatu tanpa membayarnya. Ngono ya ampuh lah, oke lah. Saya ini orang termasuk yang paling macet dan ragu-ragu kalau untuk menulis. Karena saya paling susah dalam diri saya adalah membatasi apa yang ditulis, apa yang tidak, informasi sambungan webnya, mana yang dipotong, itu paling susah buat saya. Makanya saya nggak bisa, kadang susah ngomong kalau ditanya karena nggak jelas batasnya. Dan nulis itu selalu masalah besar buat saya. Terus kalau Pak Umbu kan bilangnya seperti yang dikatakan, yang kita ngobrol kemarin dengan Mbak Mira, kamu baca aja 1 kalimat awal dan 3 kalimat terakhir. Saya ingat-ingat ini juga sama dengan pesannya bapak saya, dengan pesannya kakak seperguruan saya. Waktu itu. Weh ora usah mumet, sing penting kowe ngerti poke, ngerti ngarepe, ngerti mburine, tengah tok jak joget ngendi wae ora masalah. Kowe pinter-pintere kowe main silat pingan. Yo pahamku lagi ming sakno kuwi, main silat piye. Tapi yo itulah, terus kemudian saya diberi PR, yang satu bernama Titi Sabanada, yang kedua dikasih rubriknya judulnya Dasin Sera, Dasar Cinta Semesta Raya. Wis medeni tapi ceritanya itu, saya tuh seneng itu, dengan acara Kenduri Cinta. Yo ternyata kalau nggak tahu YouTube berarti yo ndeloke lewat langit gue paling. Saya seneng itu, acara Kenduri Cinta. Kamu tulislah tentang dasar-dasar cinta semesta raya agar lebih lebih bulat itu tentang kenduri cinta, agar tahu betul-betul cintanya di mana. Pertanyaanku kemudian, kok aku yang ditugasi nulis iki, ngerti apa aku tentang cinta? Itu bukan memotivasi saya untuk nulis, tambah ngeri aku nulis. Wong dikritik bapak gue mecedel ra karuan, dikritik Umbu piye iki. Jadi susah loh dadi anak ECN iki. Rumangsamu. Belum pernah dalam sejarah tulisan saya itu dibiji lebih dari D, itu belum pernah. Lebih sulit lagi tadi bapak ecahku ya.
Itulah, itu PR buat saya. Satu menulis tentang dasar cinta semesta raya dan satu lagi tentang Titi Sabanada. Saya seperti Cak Nun berkali-kali bilang mengkritik kepada saya dan saya selalu susah untuk meresponnya. Kalau Cak Nun kan tipenya orang yang katanya masuk hutan nanti tarung di dalam hutan. Saya tipenya tidak bisa masuk hutan kalau saya belum tahu persis peta hutannya itu seperti apa. Saya selalu ketika ada PR itu keluar di kepala saya, tapi belum pernah memadat sampai sekarang. Iki durung padat, iki kabut semuanya, belum kelihatan padatan-padatannya untuk bisa jadi tulisan. Dan saya sangat-sangat terganggu. Iki piye iki nulis iki kesempatan yang luar biasa iki. Aku harus nulis. Akhirnya sekarang ya durung nulis sih sebenarnya. Tapi saya punya rada obat hati. Waktu itu saya ngobrol dengan Mas Wulang di Jakarta, terus ditanyain, dikasih PR ya sama Bapak. Iya, saya belum nulis, ini saya merasa bersalah banget. Saya dikasih PR dari kecil belum saya tulis sampai sekarang katanya gitu. Alhamdulillah ada teman saya. Jadi saya punya teman senasib sepenanggungan, jadi saya merasa bersahabat sekali. Pokoknya nasib saya di depan Pak Umbu masih ada bumper yang namanya Mas Wulang sampai sekarang. Itu dulu snapshot saya tentang Pak Umbu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tantoh ada 1-2 tambahan lagi. Enggak raopo nyun sewu Mas Haryanto dan NM. Oh, jadi saya tidak tahu agamanya ya. Mas Umbu itu apa? Hindu atau? Kalau boleh tanya ini saya izinkan jadi orang pemerintah, jadi tanya agamanya apa ya. Kalau secara resminya di hadapan anak-anak asuhnya beliau akan menyebutnya Marapu, tetapi bisa saya ungkapkan di sini bahwa Bapak lebih memilih kosmis dan kesemestaannya dibanding pengkotakan. Oh, jadi seperti Cak Nun lah pokoknya. Iya dah? Ini galak. Seperti Cak Nun. Oh, seperti itu kok keterangannya ya Cak Nun. Baiklah saudara-saudara. Untuk malam hari ini saya memberi kategori untuk malam ini loh, besok ganti lagi loh. Soalnya saya kreatif, jadi setiap arti itu setiap hari berbeda. Tapi malam hari ini sudah menjelaskan bahwa ketika fenomena ulama sama umaroh sudah rusak semua, ulama rusak, umaroh rusak. Jadi ulama itu adalah orang seperti Cak Nun, seperti Umbu. Tambah satu lagi saya. Yang adik seperguruan ya Sabrangi. Lumayan masih nyabrang-nyabrang dia. Jadi belum bisa nih. Jadi yang disebut ulama adalah orang yang selalu menjelek-jelekan umaroh tapi tidak benci. Cak Nun kan gitu. SBY diololo, Amin Rais dikritik, Gus Dur itu hampir semuanya kalau saya ngerungok ke 30 tahun lebih itu, kabeh diololo. Nek Umbu dialem, nek aku kat biyen dialem terus. Padahal dosa aku ki luwih akeh timbang SBY. Kok dialem? Karena saya segolongan ulama tadi. Ya. Jadi kalau kalian semuanya, sekarang ini fenomena HP murah itu menjelaskan bahwa kita memasuki jurnalisme massa. Jadi kalau kita ini pelajaran trias politika sekarang. Ini UGM sebentar. Jadi kalau eksekutif, legislatif, yudikatif plus pilar keempat jurnalisme Kompas, Tempo, KR itu sebenarnya sudah enggak jalan. Yang jalan adalah sambil motret orang, sambil motret dirinya, HP murah. Ini saya kira harus menjadi pionir. Kelompoknya Cak Nun itu harus jadi jurnalis semua. Jurnalis gini kan rame ini. Apalagi tidak harus manut Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri maupun siapa. Jadi ini saya kira bisa revolusi jurnalisme massa ini. Jadi ini golongan ulama-ulama, jurnalis ulama ini.
Bisa sambil selfie, fotonya nggak usah bagus-bagus, foto wartawan itu kan teknis dan sebagainya. Tapi foto yang 400 kita bisa melakukan satu gerakan baru dan tampaknya ini pasti nurani. Wajahnya itu kan nganggur-nganggur itu mesti nuraninya bagus. Ulama itu kan pekerjaannya nganggur. Cak Nun, saya, Umbu, orang itu kan kebanyakan nggak pernah dinas gitu loh. Makanya kerjanya sampai jam 3 pagi barang ini biasanya dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh iya. Cak Nun wajahnya kan indah, perayu yang bagus. Saya hampir ora tahu jengkel loh, ambek ngundang orang teko, ora penting. Saya ngundang berkali-kali tampaknya resmi, dia pas nggak bisa ya nggak ada masalah. Oh, timbang ngundang nama gelang ngamplopi sesuk teko rene nonton ya padha wae. Di YouTube paling akeh dhewe. Wah, be YouTube iki isine mung Cak Nun tok kabeh iki piye gitu. Iya, karena ini jurnalisnya ini semuanya nih. Saya kira ini bibit-bibit luar biasa loh kalau sadar. Tapi kalian tuh nggak sadar masalahnya gitu. Itu loh. Ini kalian itu representasi berita masyarakat yang paling otentik. Orang nek media mainstream kan ibu tua itu ya. Ibu tua siapa sih sekarang yang di situ Bondo itu? Bu Asani ya. Ribuan di muka Anda setiap hari. Anda nanti pulang beritanya lebih dahsyat dari Tempo, Kompas, New York Times dan sebagainya. Karena enggak betul, itu konkret itu. Konkret itu. Anda dari pagi di Jakarta sampai malam itu beritanya banyak sekali. Anda tahu kan koran TV itu kalau berita bukan berita, harus bikin berita. Itu beda dengan berita kan. Berita sama bekerja membuat berita. Harus dibedakan. Kalau Anda menyimpan berita, kalau wartawan yang mainstream itu harus membuat berita, pekerjaannya membuat berita, perkara tak waca gitu loh. Saya kira gerakan Ma'iyah ini usul saya ini jadi audien Ma'iyah pembaca dan sekaligus unik loh ini. Daripada yang terjadi selama ini adalah semacam terapi sakit jiwa massal. Saya kalau lihat Facebook ini belum sampai pada kualitas yang lebih bernilai menurut saya, masih kesepian, keluhan-keluhan, complaining, pokoknya matahari tidak bersinar, bulan tidak penuh, hujan, letusan, tertembak, begal, wah semua nganti saya nggak bisa bedakan yang apik sama elek itu. Sampai saya masa sarpin aja saya sudah nggak benci. Soalnya bajingannya kabeh gitu. Angkir sulit untuk membenci, tapi ini saya kira nanti jadi bajingan setahun coba. Anda ngomong nurani di situ, di sini, mungkin menarik juga ini. Anda sudah menyerap setiap bulan. Belum lagi yang YouTube ngerungok ke Cak Nun yang di Kenduri, yang di di Padang Bulan dan sebagainya. Masuk arep ngerungokke terus minggu kuping terus sih. Mbok jarinya ini dikerahkan untuk mengisi berita yang lebih dahsyat manapun. Dan saya tidak yakin berita itu hanya Jakarta. Jakarta itu potret penderita, ibu kota penderitaan sebenarnya. Iya loh. Apa enggak menderita itu? Karbon dioksida, banjir, jengkel, debat di TV itu, sini lebih kasar, di sini lebih asu, caleg, tapi mesra gitu loh. Yang di TV itu kan kata-kata asing aneh, nggak mutu sama sekali kan? Enggak, iya kan? Iya kan? Lebih mutu ulama-ulama di sini kan? Oh iya, wong kaya metu kok, mulutnya nggak ceto, pronunciation nggak ceto, fonetik nggak ceto, tapi karena dirido itu jadi mutu itu ya ora cetok ini. Saya kira saya terlalu panjang, tapi ide saya adalah saya kira Anda juga mulai menyampaikan ajaran-ajaran Ma'iyah ini lewat klasifikasi Anda masing-masing untuk motret adik Anda berangkat sekolah apa saja dahsyat loh.
Nggak usah ada ide lah, pokoknya potret nang pasar Beringharjo sekarang apa hotel terbanyak di dunia mungkin Anda nggak tahu di Jogja gek. Anda nggak tahu loh, nggak studi, mbok delok Paris hotelnya berapa, New York hotelnya berapa, semua kota di dunia lah akeh dhewe Jogja. Rasa dari kota besar hotelnya akeh, coba lihat aja okupasinya berapa, aneh loh itu. Nanti Bandung anehnya apa? Terus setan dulu setan kan di desa ya. Iya toh? Setan itu kan di pohon angker, di gua, di gunung. Sekarang setan di Trans TV. Pakai lighting, iya toh? Aneh loh. Aneh loh. Jadi Anda kalau mau ketemu hantu, pokoknya musuhnya Nabi Muhammad sama Tuhan itu ada di TV. Mas setan kok, iya toh? Saya di desa demi Allah. Di desa terus-terusan, saya hiburan bukan karena mau mengembangkan desa, enggak. Saya memang kesepian, jadi saya ke desa-desa intensif. Karena tidak berjuang di sana, saya cari hiburan, saya hedonis. Kalau di Jakarta itu edan keserakat itu, penderitaan neraka itu. Kecuali bagi orang yang goblok-goblok. Gitu. Jakarta itu jelas untuk orang-orang goblok, yang orang tersesat, orang yang pokoknya apa kayak nah, FPI kan sok ngalani apa wong musyrik Jakarta itu. Iya. Muhammadiyah musyrik, NU musyrik, PDI musyrik. Pokoknya kalau tinggal di Jakarta mesti musyriknya. Mesti itu. Wong pilihannya sudah salah besar kok. Ibu kota musyrik gitu. Apapun membela apapun musyrik. Gitu loh. Wah, ini terjemahan baru angel lah. Angel lah karena muridnya Cak Nun memang ulama itu begini. Ulama itu mesti begini, murni tak kelihatan. Saya kira bisa, aku ini guyonan terus uripe bajingan. Oke, tepuk tangan Mas Santo. Kebenaran itu tidak pada siapapun kecuali pada keputusan terakhir Anda masing-masing. Karena itu nanti yang dihisab oleh Allah. Anda boleh mendengar apapun, boleh menafsirkan kayak apapun, boleh melakukan apapun, tapi sebenarnya yang dinilai adalah bahwa itu menjadi keputusan Anda. Jadi jangan pernah punya keputusan yang tidak otentik pada diri Anda masing-masing. Artinya kalau sholatmu itu ya sholatmu dan Allah. Itu otentik. Bukan mu plus Cak Nun plus ulama plus Tanto plus Sopo dan Allah orang. Mu dan Allah. Nah, sepanjang kebenaran itu Anda ketahui terletak di situ, maka seluruh forum ini tidak ada masalah karena Anda dewasa. Anda tidak gampang masuk angin oleh kalimat kayak apapun gitu loh. Dan itulah hakikat maknya sebenarnya. Saya kira teman-teman sekalian, saya ini minta maaf betul. Ini kita masih punya Pak Slamet sama Pak Eka. Tolonglah 1-2 kalimat Pak Eka. Ya, saya berapa menit sedikit aja Pak. Ya, saya hanya ingin, ya karena tadi sudah disebut saya bagian dari generasi tua dulu di Malioboro. Sorry agak kurang saya pakai sal bukan karena gaya bukan, karena agak masuk angin. Ya, saya banyak belajar yang menurut saya sangat luar biasa di tahun 70-an di Malioboro itu. Universitas Malioboro yang rektornya Umbulan Duparangi itu. Saya bisa mendapatkan banyak pelajaran kehidupan dari Umbu tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, bagaimana menghargai perbedaan, menghargai keberagaman. Saya itu lahir di sebuah pulau kecil yang dari keluarga yang ya bukan Islam ekstrim, bukan yang radikal, tapi salah satu contoh sederhana misalnya, berapa tahun lalu itu kakak saya ke Jogja minta antarkan ke Borobudur. Ketika sampai di Borobudur itu kita mau jajan nasi pecel. Tiba-tiba yang ngantarkan itu pakai kalung salib ini. Itu enggak jadi makan kakak saya. Wes, yuk kita pulang yuk. Loh, kenapa? Enggak, saya enggak pakai salib ya. Loh, kenapa? Artinya saya berasal di keluarga yang seperti itu. Setelah itu ya. Saya datang itu kemudian berubah. Ketika saya di Malioboro itu saya bisa menghargai perbedaan, bisa bersentuhan dengan keberagaman yang dulu mungkin agak sulit, misalnya gitu ya, sulit saya pahami, tapi itu kemudian saya bisa menghargai perbedaan, menghormati orang lain,
bahwa berbeda itu sebuah rahmat buat saya misalnya itu buat kita. Itu yang saya ingin katakan bahwa itu saya peroleh dari Umbulandu Parangge, bahwa beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana menulis, tidak memotivasi saya menulis, tapi juga memberikan pelajaran berharga tentang arti kehidupan buat saya dan saya kira itu aja Pak Mas Cak Nun ya. Atur nuwun. Sebenarnya menarik juga kalau bulan depan yang paling depan pakai salib semua itu. Memang kayak jurungin nang ngene iki. Sampai tenan iki seneng aku ben do nesu sak dunya kae. Iya ora paham aku ning dunya ya. Nganggo salib ra entuk iki ra entuk. Ini ada brang mana Sabrang tadi? Silang meneh mesti ya. Jadi nyun sewu ini salah seorang guru Leto itu pakai salib. Terus kemudian dia bertengkar sama adiknya Sabrang. Tolong Brang, ceritain Brang. Ini untuk pelajaran aja, karena Pak Eka berasal dari keluarga salib tadi. Anti salib tadi lah. Honor apa Jai? Hah? Ri? Darto honor? Oh, Ratek kok percaya. Itu salah satu teman kita yang ngumpul dari Leto dari awal, orangnya sangat radikal dengan pemahamannya sendiri. Stop lah. Suatu hari dia pakai kalung salib. Terus jadi pertanyaan sama teman-temannya tuh. Ngopo kowe nggo karung salib kowe wong Islam? Oh, iki cuman sebuah tanda. Ini bukan bukan menandakan keagamaan saya. Wah, filosofi lah jawabannya. Angel. Itu 1 tahun bertahan. Ditanyain dia selalu bisa menjawab. Terus suatu hari ketemu sama Rampak. Adik saya yang paling kecil. Umur ya TK ya, Rampak TK waktu itu. Dia ketanggur 2 kali terus sampai sekarang nggak pernah mau ketemu Rampak lagi dia. Terancam ngopo meneh iki cah iki asu ngopo meneh itu. Gara-garanya pertamanya tentang kalung itu. Tentang kalung itu dia ditanyain sederhana, Rampak membuat kotak di awalnya. Om Darto itu agamanya apa? Islam. Oke. Terus kok pakai salib? Loh, ini bukan pertanda apa gini. Bukan Islam tuh tapi. Oh iya, tapi kan ini kan sejarahnya begini. Salib itu cerita tekan apa jenenge? Cerita tentang sejarah ira karuan kayak tentang Kaisar Sopo dan segala macam, kenapa salib di karo cah TK karena khawatir iso jawab. Dijelaskan segitu dulu sejarahnya gini. Rampak karo santai, tapi bukan Islam toh. Ngono. Tapi bukan Islam toh. Tapi bukan Islam toh dengan asu gitu dibuang sama dia akhirnya. Enggak ada perdebatan. Rampak cuman gitu aja ngomong bukan Islam toh, bukan Islam, sudah dikotak dari awal. Statement awal dia yang dipakai untuk gantolan. Wis kuwi tok. Rampak iki can rodok beling kuwi. Suatu hari Darto lagi-lagi baca buku, terus Om Darto ngapain sih baca buku? Ya biar tahu pengetahuan, biar tahu dunia. Baca buku terus kapan lihat dunia benerannya. Miso meneh deh, cenasu. Karo tadi ya miso dalam hati. Setelah itu nanti dicedaki Rampak, ngopo iki. Minggir. Sampai sekarang enggak lagi ngobrol dia sama Rampak. Ceritane ngono. Oke, Pak Selamat. Saya tercekat tadi ketika dinyanyikan lagu Ada Angin di Jakarta. Karena yang menyanyikan itu adalah teman kami yang sudah almarhum, Dedet E.R. Murad. Padahal dia sudah nyanyi Apa Ada Angin di Jakarta. Dia ke Jakarta juga. Akhirnya dia hilang di Jakarta, kena angin di Jakarta, kemudian meninggalnya di Jambi. Jadi dalam keadaan yang ketika itu dibagikan fotonya lewat HP dan dalam keadaan yang kami sangat bersedih karena tidak bisa menunggu Mas Dedet. Jadi marilah lahul Fatihah. Mudah-mudahan kebersamaan kami dulu waktu menyanyikan Apa Ada Angin Jakarta, dia mendapat tempat yang layak di sisinya.
Jadi itu aja, karena di dalam rombongan PSK itu saya yang paling kalau jalan Umbu paling depan, saya paling belakang karena mesti ketinggalan terus karena langkahnya mungkin kecil dibanding dengan Umbu, kemudian ada Cak Nun dan sebagainya di depan. Dan saya masih ingat ketika harus jalan kaki dari Gereja Teresia di Jakarta dulu sampai dari Gereja Teresia kemudian setiap kota mampir, jadi ke Cirebon, kemudian mampir ke Pak Pik di Tegal, kemudian mampir di Pekalongan, dan itu setiap ada kira-kira 10 orang ya kalau nggak salah. Itu setiap naik bis mesti baca puisi di bis itu. Nggak tahu siapa yang bayar, pokoknya akhirnya sampai di Jogja jalan kaki naik bis, jalan kaki naik bis. Dan itu satu kenangan yang sulit kami lupakan. Itu aja tentang Umbu, dan mungkin nanti bisa dibaca pada buku yang akan terbit. Terima kasih, Jan.